Dan apakah bisa di-scroll? Yeay, mantap nih. Scrollnya bisa ya, berfungsi ya, rotarinya ini, crown-nya. Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau bahas unboxing dan juga kupas tuntas fitur dari smartwatch baru Eagle, yaitu Tempo 4R atau Tempo 4R ya. Live Stronger, Rest Better. Ini tersedia untuk iOS dan Android, bisa di-pairing dengan iPhone maupun smartphone Android dengan aplikasi Eagle Live. Oke, mantap ya. Jadi udah bukan Eagle Connect lagi aplikasinya. Dan harganya ini cukup terjangkau loh, Rp399.000 di berbagai marketplace ya. Fiturnya sendiri, dia punya notification and incoming call reminder, itu biasa. Tapi yang nggak biasa adalah wireless call, artinya bisa jadi hands-free atau Bluetooth call ya, di level harga segini. Layarnya 1,45 inci, kabarnya ada always on display, tapi kita lihat nanti karena sepertinya panelnya bukan AMOLED ya, kalau level harga segini. Tapi yang jelas resolusinya cukup tajam di 412 x 412 dpi. Kemudian, kok dpi? Pixels ya, harusnya kalau dpi itu nanti kamu ngitung berapa dot per inch. Jadi berapa ratus dpi gitu ya, nggak pakai kali lagi. Nah, waterproofnya sudah IP67 dan punya baterai 300 mAh yang diklaim bisa bertahan antara 3-7 hari. Punya heart rate sensor juga, bisa mengukur stres dan juga oksigen dalam darah. Ada intelligent sleep monitoring juga nih, mantap. Dan multi-sport step calorie and distance tracking. Jadi ngukur jumlah langkah dan jarak yang sudah ditempuh ya. Oke, ini ada sedikit stiker yang menutupi atau melindungi layarnya di dalam packagingnya. Kita langsung keluarkan aja yuk. Oke, pertama ada smartwatch-nya sendiri dengan bezel yang ada angkanya 1-11. Yang 12 itu pakai segitiga atau tanda panah ke atas ya. Ih, kece nih tepiannya. Ada pattern garis-garis kecil, belang-belang sedikit bergaris, dan kalau kena cahaya kece ya. Jadi seperti dipapas miring di bezelnya, tapi displaynya buat screen-nya sih lurus ya. Tuh kayak gitu. Nah, yang menarik dia punya rotary crown juga yang kalau digeser-geser ada bunyinya, sepertinya memang berfungsi buat scrolling juga. Di sisi kanan, selain tombol rotary crown tadi, ada juga sebuah tombol fisik yang masih dilapisi pelindung plastik warna biru ini. Bentar, saya lepaskan dulu. Ya, kalau dipegang-pegang, bahan dari bodinya ini logam. Iya, ini alloy kali ya, soalnya tidak terlalu berat, ringan segini. Dengan finishing yang cukup glossy dan ada kayak brush metalnya gitu ya si penampakannya. Dan strapnya sendiri rubber berwarna hitam seperti ini, standar ya, dengan bakal dari logam juga ya. Sisi dalamnya seperti ini, ada sensor dan juga lampu. Kemudian ini dia loudspeakernya mengarah ke sisi atas ternyata ya, yang ini ya. Mikrofonnya antara yang ini, yang bawah, atau yang di sisi kanan, tapi nggak di pinggir banget. Jadi loudspeakernya mengarah ke sini nih nanti suaranya ya. Semoga tidak tertutup pas suaranya berbunyi. Kita tinggalkan dulu, kita lihat paket kelengkapannya. Pertama ada dock charge-nya seperti ini ya. Ini magnetik dan masih diplastikin dengan port Type A. Kemudian terakhir ada buku petunjuk dan juga kartu garansinya yang baru ya, Eagle. Tadi sudah saya install Eagle Live 67 MB ya. Tinggal open aja, lalu kita nyalakan smartwatch-nya. Tempo 4R Eagle. Oke, dan ini langsung connect atau pairing ke aplikasinya bisa, tapi bisa di-skip juga. Tuh, jadi bisa langsung masuk ke watch face-nya seperti ini. Ini watch face bawaannya sama persis dengan yang ada di kardus dan di stiker tadi ya, kayak gini. Ada Eagle-nya dan ada beberapa metrik atau info yang ditampilkan. Pertama hari, tanggal, jam, detik, kemudian heart rate, dan ini kalori yang terbakar dan jumlah step. Udah sangat lengkap ya buat metrik health-nya atau aktivitas hariannya. Kemudian kalau kita swipe dari atas ke bawah, maka akan muncul toggles atau control center-nya seperti ini. Kemudian kalau dari bawah ke atas, ya notifikasi atau pesan masuk munculnya di situ. Sudah sangat umum ya UX-nya. Kemudian kalau digeser ke kanan ada ring activity harian. Ini adalah heart rate, kemudian ini SpO2, lalu ini pengukur stres, dan bisa ditambahin juga nih personalization. Jadi si card atau widgetnya masih bisa ditambahkan beberapa. Termasuk ada stock market ya.
dan music juga. Music ini biasanya buat remote control aja ya, music player atau playback media di smartphone kamu. Ini ada kontak, call history, dan dial. Oh, ini khusus buat telepon. Jadi dialnya bisa langsung dari sini, atau bisa kamu lihat histori yang sudah pernah masuk telepon atau yang pernah kamu dial sebelumnya, atau nambahin kontak dari aplikasinya. Nah, yang saya mau lihat sekarang adalah kalau kita tekan tombol yang di sisi kanan bawah. Yes, seperti harapan saya dia masuk untuk shortcut ke workout mode ya. Dan apakah bisa di-scroll? Yeay, mantap nih. Scrollnya bisa ya, berfungsi ya, rotarinya ini, crown-nya. Running, treadmill, walking, cycling, climbing, basketball, badminton, football, yoga, free movement, dan personalization. Bisa dihapus mode-modenya, dan bisa ditambahkan juga. Nih berdasarkan kategori nanti ya, misalkan di dance class, mau nambahin dance hip hop, bisa. Nanti masuk di paling bawah. Oke, betul ya. Free movement, langsung mengukur, startnya nggak kasih countdown dahulu ya, biasanya kan smartwatch lain kasih countdown lah. Minimal 3 detik. Lalu kalau mau keluar gimana nih? Tekan lagi. Oh, back-nya ada di tombol yang rotari ini. Ditekan ya, bukan diputar. Oke. Oh, cukup mudah digunakan dan sekarang kita masuk ke menu utamanya. Saya sinyalir sih dengan menekan tombol yang kanan atas. Yes, dan berupa list ya, jadi bisa di-scroll juga. Tapi saya pernah lihat di video teman saya kalau ini menunya bisa diganti modenya. Nanti kita cek ya. Kita mulai dari mana dulu nih? Menu yang paling atas. Oh, dari ini, record. Record ini adalah aktivitas yang dicatat ya. Kemudian ada sports mode atau exercise mode yang tadi. Kontak, heart rate, stress, sleep, SpO2, breathe, notification, alarm, music, weather, kamera. Bisa jadi tomsis ya, bukan tongsis, tomsis juga. Find my phone, stopwatch, timer, ada semua. Word clock juga ada. AI voices. Oh, ini bisa jadi headset buat manggil personal assistant atau digital assistant ya, kayak Google Assistant atau Siri gitu ya di smartphone kita. Mantap juga nih, bisa ngomong dari smartwatch. Dan ada stock market. Kemudian, iya bener nih, ada always on display. Tentu saja katanya kalau dinyalakan akan lebih cepat menghabiskan baterai. Digital dial atau pointer dial, kita pakai yang pointer aja dulu. Lalu di setting ada brightness, password, do not disturb, language. Language-nya apakah ada Indonesia? Ada nih, bahasa. Tadi saya lihat tuh, bahasa ya. Kalau auto sync berarti disamain dengan di smartphone-nya nanti. Oh, kepencet always on display. Iya, tema ini buat menunya ya, bisa list, seluler, atau rolling. Kaleidoskop juga dan roller. Ada 5 tampilan menu yang bisa kamu pilih. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kamu udah hafal icon-iconnya sih boleh pakai yang seluler juga gampang ya. Tapi kalau belum hafal, saya sarankan pakai list aja biar ada nama-nama dari menunya. Terakhir setelah setting ada game dan kalkulator dan kalender. Kalender apakah bisa ditambahkan? Oh, sayangnya cuma buat lihat tanggal aja ya, nggak bisa nambahin reminder. Atau kalau mungkin kalau ada remindernya bisa di-tap kali buat munculin remindernya apa ya. Lalu, bentar, jangan dulu ke game. Kita ke kalkulator dulu. Oke, default kalkulatornya, bukan scientific. Dan terakhir ada game. Gamenya cuma 1. Oke. Oh, nggak pakai crown ya. Ini pakai geser-geser di layar ya. Oke lah, mantap. Kita sudahi. Karena saya mau liatin dulu watch face bawaannya. 1 kan yang ini. Tekan dan tahan, maka akan muncul, wow banyak sekali gesernya. 2, 3, 4, 5, 6, oh ini keren nih. 7, ini kayak beberapa smartwatch lain. 8, 9, dan 10. Saya akan coba pilih yang 10 biar warnanya muncul semua di layar. Ya, vibransinya bagus ya layarnya ya, dan ini always on display-nya. Oke, sekarang kita pairing ke aplikasi di smartphone-nya. A few moments later. Dan muncul ya, jadi nggak perlu nge-scan QR code juga yang tadi. Oke, ini saya suka nih, ada konfirmasi di smartwatch-nya buat pairing. Initial setup. Jangan lupa kasih permission buat incoming call, kemudian WhatsApp juga.
kalau kamu mau teleponnya bisa di forward ke smartwatch ya. Nah, di aplikasi saya cuma mau lihat yang pertama adalah watch face gallery-nya, banyak sekali dan gratis semua. Per kategori itu masih bisa dibuka dan masih banyak ya. Tuh, seperti ini. Ini kalau mau munculin warna dari layarnya tuh banyak banget pilihan yang warna-warni. Ini yang udah kita punya tadi kan. Saya akan coba install satu buat ngecek seberapa lama sih waktu yang dibutuhkan buat install watch face ya. Downloadnya cepat, synchronize-nya oke, lumayan cepat loh. Progresnya kelihatan terus ya. Synchronizing-nya segini sih cepat, mantap buat level harga 399 ribuan. Nggak yang nunggu sampai bermenit-menit gitu ya buat download dan synchronize ke watch-nya. Dan muncul dengan sangat colorful nih layarnya. Dan ada AOD-nya ya, buat yang penggila AOD tuh. Habis watch face-nya saya nggak akan munculkan lagi. Notifikasi bisa dipilih per aplikasi, kalau nggak bulk others. Bisa per aplikasi atau bisa semua aja lah gitu ya. Forward notifikasinya bisa. Jadi lengkap ya pilihannya, termasuk SMS juga. Anti-loss reminder ini kalau dia berada di jarak lebih dari 10 meter dari smartphone kamu ya biasanya, maka smartphone-nya bakal ngasih notif watch-nya ketinggalan atau kejauhan. Race to wake menyala, HR-nya juga udah menyala, dan ada period tracker juga nih, cuma masih off ya. Ini buat menghitung masa subur wanita, periode menstruasi, dan lain-lain. Ada kamera juga buat jadi Tomsis tadi. Lalu ada firmware update, sudah yang terbaru. Nah, phone book kamu tambahin di sini ya. Kamu bisa kasih akses ke kontak kamu, atau kamu tambahin nanti satu-satu. Saya sih biasanya nggak ngasih akses ke kontak untuk saat ini, karena serem sih kalau kontak kita ke-upload ke suatu aplikasi ya. Bisa jadi pemetaan kontak soalnya. Stock market, oh harus login kalau stock market nih buat yang mau ngecek saham. Terakhir ada word clock. Sip. Menu di smartphone-nya sudah kebuka semua. Saya akan segera pakai di pergelangan tangan saya buat nunjukin penampakannya dan juga ngetes race to wake-nya ya. Ya, sekarang kita coba ya race to wake-nya setelah saya matikan always on display. Ya, lumayan cepat ya. Ya, sekali lagi ya, kita tes untuk race to wake-nya. Nggak nyala. Harus rada kenceng nih gerakannya biar bisa menyala. Tapi kalau udah menyala sih layarnya keren banget nih. Saya suka lihat warna-warnanya hidup sekali, muncul dengan sangat baik ya warnanya. Kalau untuk penampakan, kira-kira seperti ini, masih kalem, masih oke buat dibawa casual, dipakai kerja ngantor, ya apalagi buat kegiatan sehari-hari. Kalau buat main doang atau buat sekolah sih mantep ya penampakannya. Mengingat level harganya juga kan sepertinya cocok nih buat dipakai anak sekolah dan mahasiswa. Oke, ada always on display tapi bukan AMOLED ya panelnya, dan juga ada Bluetooth call, ingat, jadi bisa dipakai buat handsfree juga dan buat ngaktifin voice assistant, entah itu Google Assistant atau Siri ya. Bixby juga dong, harusnya bisa lah, kan itu kan default ya. Oke, ini dia Eagle Tempo 4R atau 4R, harganya Rp399.000 saja, fiturnya sudah kita bahas dengan lengkap dari tadi. Ada HR, ada SpO2, stress monitoring, sleep monitoring, breathing exercise, period tracker juga ada buat aktivitasnya. Kemudian apalagi? Sedentary reminder juga ada ya, di set dari aplikasi di smartphone, ada game juga. Kemudian sekali lagi deh kita cek menu lengkapnya, kita scroll. Sportnya banyak ya, kami bisa tambahkan juga dari kategori-kategori yang belum masuk ke menu. Ada kalender, kalkulator juga ada, gamenya game pesawat. Kemudian ada stock market, word clock, timer, stopwatch, find my phone, camera shutter, weather, music, alarm, notification, breathing exercise, SpO2, sleep, stress, heart rate, dan bisa nambahin kontak juga. Sip, Rp399.000 dari Eagle. Mantap nih Eagle, aplikasinya udah punya sendiri dan build quality dari jamnya bagus, looks-nya juga kece, dan layarnya yang paling saya suka, munculin warnanya kok bagus banget ya. Tuh, kelihatan tajam. Sip, gitu aja unboxing dari Eagle Tempo 4R ini. Thanks for watching ya guys. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.